teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita akan kembali lagi membahas dan membreakdown episode terbaru dari Ultraman Trigger. Atau bisa kita bilang untuk episode kali ini adalah Ultraman Z Season 2 ya teman-teman ya. Dan kita seperti biasa akan memulai dari membahas plot terlebih dahulu, baru nanti kita akan membahas terkait dengan detail-detail yang akan ada atau muncul di episode kali ini. Supaya nggak banyak bacot, langsung aja kita bakalan langsung ngebahas plotnya ya teman-teman ya. Episode ini dimulai dengan secercah cahaya yang terlihat masuk ke HP seseorang dan membuat HP tersebut error dan hang ya teman-teman ya. Dan akhirnya semua orang pun juga mengalami hal yang sama dan hal yang serupa gitu, dan pada barang elektroniknya. Dan ternyata bukan cuma HP, sampai kacamata digital pun atau kacamata VR pun juga terkena dampaknya di situ teman-teman. Kemudian kita berpindah ke Nars DC di mana Kengo dan Haruki yang masih nih ya berbicara tentang dunia per Ultramanan. Bincangnya seru banget nih ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama itu Kengo tanyain adalah gimana sih kuncinya saat nembakin Kosen gitu ya teman-teman. Dan Haruki pun jawab, dia kalau biasanya pas teriak itu teriak Shisto gitu sambil sekuat tenaga gitu ya, supaya lebih berapi-api gitu. Nah, terus di saat color timer mereka nyala, bakalan terasa sakit juga nih dada mereka, yang menandakan memang waktu mereka udah dikit dan akan mati gitu kan ya teman-teman ya. Lalu juga pertanyaannya Kengo, sensasi mereka ketika terbang itu katanya mantep banget ya, bikin perutnya itu berguncang lah seakan-akan ya. Ya kalau kalian udah pernah naik wahana atau kayak kora-kora ya pasti ngerti lah ya, rasanya perutnya tuh geli gitu kalau lagi kondisi kayak gitu ya. Nah, sementara Akito itu di sini lagi sibuk nih teman-teman, mindahin data dari Z-Riser ke Hyperkey yang kelihatannya dia annoyed banget, keganggu banget sama percakapannya antara Kengo dan juga Haruki gitu kan. Cuman yang gue salut di sini ya teman-teman, aktor yang jadi Akito ini tuh dia bisa nahan ketawa. gue yakin banget sumpah ya, pasti kalau gue di situ syuting mau kayak gimana pasti gue nggak bakalan bisa nahan ketawa gitu ya dengan percakapan mereka berdua dan sikapnya mereka gitu kan ya teman-teman ya. Kemudian Akito ini ternyata dia berhasil untuk membuat Hyperkey dengan keempat form Ultraman Z, yakni Alpha Edge, Beta Smash, Gamma Future, dan juga Delta Rise Cloud. Lalu mereka pun dipanggil nih ke ruangan utama. Ternyata serangan cyber ini sudah tersebar ke segala penjuru teman-teman. Virus ini udah ngehack bank dan juga fasilitas negara, fasilitas pemerintah, dan bahkan sistem beberapa cabang di TPU pun juga kena serangan dari serangan cyber si Dada ini atau Power Dada ya teman-teman ya. Sampai si Ignis pun yang lagi ngegacha Ultra Rare pun shock nih teman-teman, karena HP-nya itu error pas dia lagi ngegacha gitu ya. ini pasti relate banget nih teman-teman yang suka ngegacha nih kayak gini. Kemudian di kota pun dengan cepat terjadi kekacauan karena hacking dari si Dada atau Power Dada yang disebarkan secara global ini. Ignis pun ngomong ya, itulah akibatnya kalau kalian membuat semua menjadi digital seperti itu. Marurunya di sini bilang bahwa mereka ini punya sistem security yang paling hebat dan unhackable. Ternyata pas banget setelah itu Power Dada pun masuk ke sistem keamanan dari God Select dan menghack sistem dari God Select tersebut. Satu tim God Select pun bergerak ya teman-temannya untuk mengatasi itu. Akito bersama Yuna langsung lari ke labnya Akito untuk mengatasi serangan cyber itu. Di sini pun lucu ya teman-temannya, karena chaos banget ini di dalam markas God Select ini ya. Seperti Yuna yang disuruh ngambilin kabel SCSI, tapi dia udah bilang Roger siap, tapi dia nggak tahu sebenarnya kabel SCSI itu apa gitu kan. Terus juga Haruki yang Ignis lagi lari-larian sampai tabrakan. Terus juga mukanya Kapten Tatsuya ini yang benar-benar kagak berubah mas, ekspresinya dari awal sampai akhir gitu ya. Gitu-gitu aja memang ekspresinya. Nah kemudian Nars Cannon ini pun ya nggak bisa dimatiin pakai sistem, sampai akhirnya dia nembak sendiri gitu kan. Untungnya di situ ada Teshin yang dengan sigap ngendaliin secara manual dan nggak pakai sistem gitu, sehingga Kengo dan Haruki pun secara manual harus mematikan dengan nembak sirkuit yang ada di bagian luar Nars DC itu teman-teman. Sementara itu Akito pun di sini membuat program untuk bisa memenangi virus dari Dada, dan Nanase ini yang mengendalikannya karena dia ya secara teknis adalah pilot dari God Select dan juga God Falcon gitu ya teman-teman ya. Ternyata program ini berbentuk game, dengan gamenya itu bentuknya gamenya NES ya teman-teman, atau game Nintendo, dan juga dikendalikan dengan controller yang mirip controller NES juga gitu. Kengo berhasil menghentikan Nars Cannon yang lagi ngecharge dengan Guts Hypergun mereka gitu. Karena nggak berhasil ngehack dari sistemnya God Select,
Powered Dada pun dia merasuki dan memasuki sistem dari Kingjo Storage Custom untuk melanjutkan invasinya. Berubahlah Kengo dan Haruki menjadi Ultraman Torriger Multitype dan juga Ultraman Z Alpha Edge. Dan mulailah fan service dari Suburaya di sini ya teman-teman ya. Menggunakan Z menggunakan sluggernya untuk menghancurkan misil Kingjo, terus juga Trigger menggunakan Specium Type Kosen gitu ya teman-teman. Sampai pada akhirnya mereka pun kewalahan karena Kingjo memisahkan dirinya dari form robotnya gitu. Dibombardir lah abis-abisan itu mereka berdua. Kemudian berubahlah nih Z dan juga Torriger menjadi power based form ya teman-teman, atau form yang berdasarkan kekuatan gitu. Namun mereka tetap aja berhasil dipojokin sama Kingjo Storage Custom gitu ya. Di Nars DC kendali pesawatnya mereka itu sudah kembali bisa didapatkan. Namun Dada ini menampilkan bentuk fisiknya di situ sampai akhirnya Akito yang hampir ketembak sama Dada, Yuna selamatkan dengan dia berubah wujud menjadi Yuzare dan menghancurkan Dada di situ. Sampai akhirnya Dada pun langsung beralih ke medan pertarungan untuk melanjutkan pertarungan melawan Ultraman Z dan juga Torriger ya teman-teman ya. Nah, kemudian Torriger pun di sini berubah menjadi multi-type dan menggunakan timer flash dan juga hand beam untuk menghentikan serangan dari Kingjo dan juga Dada. Sampai pada akhirnya Ultraman Z pun kembali lagi berubah form, dan di kali ini dia berubah form menjadi form Gamma Future dan juga menggunakan Zestium Drive untuk dan juga Torriger ini dia menggunakan Spiral Beam. Nah, Dada pun kembali membalikan keadaan lagi dengan ngelemparin mobil-mobil atau Hot Wheels itu ke Torriger dan juga Z sampai nyalalah color timer mereka berdua. Kemudian Dada pun mencoba fusion dengan Kingjo untuk mengambil alih secara penuh nih Kingjo Storage Custom ini. Namun berhasil dihancurkan oleh Tatsuya yang dari tadi stay cool gitu ya. Sebelum full fusion, masih sisa kepalanya doang nih gitu. Last battle, dengan menggunakan form Delta Rise Cloud dan juga Sky-Type, mereka bertarung di angkasa dan berhasil menjatuhkan Kingjo Storage Custom dengan pukulan kombinasi mereka. Haruki pun dia minta maaf ke Kingjo Storage Custom karena dia harus menghancurkan Kingjo ya, padahal itu robotnya dia sendiri gitu. Dengan menggunakan Zepherion Kosen dan juga Zestium Kosen, berakhirlah invasi Kingjo dan juga Powered Dada di Universe Ultraman Torriger. Z pun dia mengumpulkan sisa-sisa remah-remah ya. Pokoknya sisa-sisa dari Kingjo untuk dibenerin dan dibawa balik ke universe dia. Torriger yang mau ngebantuin pun kata Z, jangan deh, gua aja mendingan gitu. Karena takut direcokin mungkin ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian Haruki pun yang bingung dia mau pulang gimana ke universe-nya, tiba-tiba Beliarok datang dan dia bilang Beliarok ini bisa ngerobek antar dimensi untuk bisa nganter Haruki pulang ke universe-nya gitu. Haruki pun akhirnya dia minjem Spark Lens dari Akito sampai Z Riser selesai untuk diperbaiki gitu. Dan katanya Akito, ya udahlah ambil aja gitu kan. Pulanglah Haruki dan juga Ultraman Z dengan membawa Kingjo Storage Custom yang diubah menjadi bola cahaya, tapi beratnya tetap aja berat gitu kan. Karena Z ini sampai oleng gitu pas ngebawa si Kingjo Storage Custom ini walaupun sudah dalam bentuk cahaya gitu ya teman-teman ya. Dan Haruki ngajak Akito makan ramen, dan seperti biasa Akito ini tsundere ya teman-teman ya. Ya tapi sebenarnya dia mau gitu buat makan bareng ramen, makan ramen bareng gitu. Di akhir pun akhirnya dia mau lah untuk dipaksa lah, walaupun dipaksa sama Kengo untuk makan ramen gitu. Kemudian di endingnya Yuna pun sudah mulai sadar bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak biasa dan mulai mengetahui tentang Yuzare sampai dia ngebentak-bentak si Akito tentang kenapa Yuna bisa punya kekuatan itu, dan kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya. Oke, untuk plot sudah selesai ya, kita bahasnya sampai di situ dulu teman-teman, karena memang plotnya ini sebenarnya ya rata-rata sebenarnya nggak begitu padat, tapi cuma rata-rata fan service doang di sini. Pertarungan antara Ultraman Z dan juga Trigger melawan Kingjo Storage Custom dan juga Dada atau Power Dada gitu. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman ya. Yang pertama di sini gue kepengen ngebahas di awal kita dikasih lihat bahwa Power Dada ini menjadi secercah cahaya dan juga dia masuk ke dalam HP ya teman-teman ya. Dan yang bikin gue menarik di sini adalah HP-nya itu bentuknya udah bukan seperti HP-HP sekarang lagi, yang mana kan HP sekarang yang canggih ya iPhone 12 Pro Max ya kita katakan lah ya gitu. Atau HP-HP yang lain gitu. Tapi di sini kita lihat HP-nya itu bukan bentuk HP lagi, melainkan udah bentuk kaca yang di dalam itu ada hologram gitu teman-teman. Dan ya rata-rata di future atau di masa depan itu digambarkan HP dengan bentuk seperti itu. Bisa kita lihat dari film Iron Man dan segala macam gitu kan. HP-nya bentuknya udah bukan HP lagi, tapi udah bentuk kaca dan di tengahnya ada hologram gitu. Ya ini terus juga ada yang modelan kacamata VR gitu kan. Dan itu juga menandakan bahwa di Universe Torriger ini teknologi sudah sangat-sangat maju gitu kan ya.
teknologinya udah maju dan juga kita dikasih lihat bahwa di Nars DC ini teknologinya itu udah mantep, terus juga mengendalikan pesawat yang nggak perlu kita terjun langsung ke pesawatnya dan cuma kita bisa mengendalikannya dengan kacamata AI itu yang dikendalikan sama Nana Setai ya teman-teman ya gitu. Jadi ini sebuah detail yang sangat-sangat bagus dari Suburaya yang ditaruh di series Ultraman Trigger yang ya menandakan bahwa teknologi sudah maju gitu ya teman-temannya, walaupun memang dari civilization-nya itu masih atau peradabannya kita lihat masih sama seperti kita, tapi kalau dari segi teknologi mereka sudah sangat-sangat lebih maju seperti itu. Yang kedua, gue pengen lagi-lagi gue pengen muji Akito di episode kali ini karena dia bisa membuat apa ya namanya 4 key hyper key sekaligus dengan menggunakan formula Ultraman Z gitu ya teman-teman. Yang mana kan masing-masing diambil menggunakan medal ya teman-teman. Medal dimasukkan ke Z Riser-nya dan akhirnya menjadikan satu hyperkey form masing-masing. Ada Alpha Edge, Beta Smash, Gamma Future, juga Delta Rise Claw gitu ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa intelijensi Akito ini tuh bener-bener mantep men gitu ya. Dia bisa membuat 4 key sekaligus dalam waktu yang singkat. Terus juga dia bisa mengubah data gitu kan. Dan juga menandakan bahwa penemuannya Akito ini yang berupa God Spark Lens atau Hyper Gun dan juga God Hyper Key ini itu bener-bener teknologi yang sangat-sangat maju dan mutakhir gitu, karena teknologi Ultraman pun bisa dimasukkan ke dalam teknologinya dia gitu. Itu menandakan bahwa Akito ini bener-bener keren banget, pinter banget gitu ya. Ini bahaya men kalau Akito bisa di suatu saat dia menjadi jahat gitu kan. Kepintaran itu bisa sangat-sangat berbahaya untuk para protagonisnya gitu. Mantep banget Akito di situ. Kemudian masih tentang Akito lagi. Gue jujur lebih tertarik sama Akito daripada sama Kengo ya untuk dibahas ya teman-teman ya. Dan di sini seperti biasa ya, Akito itu tsundere atau malu-malu tapi mau gitu ya, malu-malu meong gitu ya teman-teman. Dia sebenarnya apa ya, kayak mau kayak kita lihat aja deh di akhir dia pengen makan ramen. Tapi begitu disadarin sama Haruki, lah kok lu mau tumben banget, dia langsung kayak gak apaan sih nggak jadi gitu. Gue berubah pikiran gitu kayak ya dia sebenarnya tuh seneng tapi malu atau tengsin gitu ya. Dia nggak suka dipuji-puji karena dia ngerasa kayak apaan sih gitu ya. Manusia biasa kan juga kayak ada yang kalau dipuji berlebihan gitu, wah keren gitu kan, kayak apaan sih lu nggak jelas banget gitu kan, kayak tengsin gitu ya. Ya mungkin Akito ini modelan-modelan tsunderenya yang kayak gitu ya teman-teman ya. Dia itu sebenarnya seneng sama si Kengo cuma nggak mau mengakuinya gitu, karena satu-satunya di God Select yang bener-bener klop sama si Akito ini ya Kengo, setuju atau enggak dan sadar atau enggak gitu kan. Yang lainnya umurnya udah jauh di atas si Akito, sementara si Kengo ini nggak beda jauh lah bisa kita bilang sama si Akito, sehingga chemistry mereka itu sangat-sangat deket gitu. Oh ada Yuna juga gitu kan, jadi mereka bertiga nih gitu. Dan juga Akito ini menunjukkan sisi lembutnya di mana di saat-saat kritis, di saat-saat terakhir dia itu berharap sama Ultraman gitu kan. Di saat teknologi semua udah diambil alih dan Akito udah nggak bisa berbuat banyak, akhirnya dia berharap sama Ultraman untuk bisa mengalahkan King Storage Custom dan juga Power Dada seperti itu. Ya di satu sisi Akito itu keras, tapi di satu sisi dia juga punya sisi lembutnya seperti itu. Karakter developmentnya, gue seneng banget sama karakter developmentnya Akito di sini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya gue pengen ngebahas bahwa si Power Dada ini merupakan salah satu musuh yang berbahaya banget ya teman-teman ya. Karena dengan waktu yang singkat bisa kita bilang ini cuma 2 malam loh teman-teman. Dia mulai menghack itu dari malam dan paginya itu udah chaos semuanya, udah berantakan semua, udah dihack semuanya. Dan ini kalau misalkan si Power Dada ini dia mungkin bisa ngomong atau gimana ya, tapi sebenarnya bagus dia nggak ngomong dan hanya dengan diam begitu saja dia bisa menjadi lawan yang sangat mengerikan. Karena biasanya alien-alien atau seijin-seijin itu mereka exposition mulu, ngancem mulu, kebanyakan bacot mulu, tapi actionnya nihil gitu. Tapi di sini tidak ada, tanpa dengan menggunakan eksposisi apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung action, ngehack semuanya, bahkan sampai sistemnya dari Nars DC pun juga diambil alih gitu. Sehingga Nars DC harus memakai sistem lama, sistem kuno gitu untuk bisa melawan si sistem digital ini gitu. Mengerikan banget ini ya Power Dada, dia underrated sih kata gue ya teman-teman ya. Bener-bener kalau misalkan dibikin sebagai musuh jangka panjang, wah bakalan keren banget sih. Karena si Dada ini digital, ya lawan yang pas ini adalah Ultraman X, karena dia juga Ultraman digital gitu kan. Ultraman X juga Daichi. Seru banget nih kayaknya ngeliat kalau tiba-tiba nanti Power Dada ketemu sama Daichi. Wah, perang di dunia digital, mantep banget itu men. Terus juga ini juga menggambarkan ke kita bahwa teknologi itu nggak selamanya menyenangkan. Kalau teknologi dipergunakan untuk melawan kita, di sebaliknya itu bakal menjadi sesuatu yang mengerikan gitu kan. Apalagi jika teknologi itu udah maju gitu kan teman-teman ya. Itu bakal menjadi sebuah senjata yang mengerikan saat apa ya, penemuan dari manusia itu sendiri dipergunakan untuk melawan manusia gitu kan. Jadi
menggambarkan betapa mengerikannya teknologi di masa depan kalau disalahgunakan seperti itu. Itu. Kemudian, kenapa nih programnya Akito ini dia berbentuk game jadul ya teman-teman ya? Ya karena tadi gue bilang, karena yang mereka lawan adalah sistem digital dari masa depan yang sangat-sangat canggih. Jadi harus dilawan dengan menggunakan sistem yang seenggaknya agak kuno ya teman-teman. Sebenarnya nggak kuno-kuno banget ya game NES itu ya teman-teman ya. Karena emang dari controllernya itu juga mirip sama controller NES ya teman-teman ya. Makanya dan gamenya juga game-game klasik gitu. Tapi kerennya di sini adalah pesawat. Yang gue bingung adalah Akito bisa sempat-sempatnya ngedesain bentuk pesawatnya jadi bentuk pesawat Guts Falcon, sempet-sempetnya gitu ya. Keren banget emang si Akito ini ya teman-teman. Terus juga untuk menggambarkan mereka lebih jadul lagi, si Akito ini kan biasanya kalau kita lihat mereka pakai earbuds ya teman-teman ya, atau earpiece. Tapi di sini mereka pakai headset yang nyambung ke HT atau handy talkie, walkie talkie lah. Karena mereka kan kalau pakai walkie talkie nggak pakai sistem digital dan cuma melainkan pakai frekuensi, bukan pakai yang digital gitu. Jadi mereka benar-benar mundur zamannya menggunakan zaman kuno gitu ya teman-teman. Tapi ini applause juga ke tim Godzilla karena mereka siap untuk melawan serangan cyber seperti ini dan mereka punya alat-alat kuno untuk dipergunakan di saat teknologi digital mereka nggak berfungsi atau disalahgunakan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya lagi nih, pas berubah. Ini sebenarnya ya harusnya kalian sudah ngelihat ya, udah paham gitu. Cuman gue ngelihat aja bahwa saat berubah si Haruki ini sambil ngeliatin ke Kengo ya teman-teman. Karena di episode sebelumnya dia tidak melihat tutorialnya dan akhirnya bingung sendiri gitu. Makanya pas berubah dia ngeliatin sampai gayanya pun diikutin juga ya si Kengo itu ya teman-teman. Detail kecil tapi continuable gitu teman-teman ya. Dan juga chemistry antara Kengo dan juga Haruki ini benar-benar patut diacungi jempol ya teman-teman ya, karena Kengo ini banyak belajar dari Haruki seperti yang Kengo bilang sendiri gitu tentang dunia per Ultramanan dan juga tentang bagaimana berjuang sebagai Ultraman seperti itu. Kemudian di team up kali ini kita nggak usah gue nggak no comment lah ya, udah keren banget lah team up antara Trigger dan juga Z ini, juga dengan form Gamma Future yang sangat mirip dengan multi type dari Ultraman Trigger ini. Kemudian ada teori lagi bahwa Ultraman Z akan kembali lagi di next episode, bukan next episode, mungkin di episode-episode yang akan datang, karena Ultraman Z ini kan Z Riser masih ada dipegang sama si Akito untuk dibenerin gitu kan. Jadi kemungkinan di episode yang akan datang Z bakal ngembaliin Z atau Haruki bakal ngembaliin Sparklance dan juga ngambil Z Riser ya seperti itu. Karena kemungkinan besar Z bakalan balik gitu. Kemudian teori lagi menarik dari gue adalah bahwa si Beliarok ini mungkin ya kalau agak lebih lama lagi berinteraksi sama Kengo, mungkin dia bisa ngelihat kegelapan di tubuh Kengo, kegelapan dari Dark Trigger atau kegelapan dari masa lalunya si Trigger ini teman-teman. Iya kan? Karena secara Belial ini kan juga Ultraman kegelapan gitu. Jadi otomatis harusnya dia bisa sensing atau merasakan hawa-hawa kegelapan di Kengo, dan mungkin aja kalau berinteraksi lebih lama dengan Kengo dia bisa merasakan dan bisa membantu Kengo untuk lebih mengeksplor masa lalunya sebagai Dark Trigger seperti itu. Ya, teori yang lumayan menarik ya teman-teman. Kalau nanti tiba-tiba diimplementasikan, wah mantap sekali gitu kan. Kemudian adalah ketika Yuna sudah sadar bahwa dia mempunyai kekuatan sebagai Yuzare. Sebenarnya ya itu udah lumrah lah, kalian sudah pada tahu, udah pada nonton. Cuma yang pengen gue kasih di sini adalah sinematiknya teman-teman. Dimana sinematiknya di sini adalah saat Yuna nanya ke Akito tentang Yuzare, di belakangnya Akito itu adalah bukan mural sih, atau prasasti dari Yuzare itu sendiri gitu. Jadi kayak melambangkan atau foreshadowing tentang Yuzare gitu ya teman-teman. Jujur aja gue ngira bakalan si Akito ini, karena di belakangnya adalah prasastinya si Yuzare, gue kira Akito bakal ngeliat ke belakang, tapi ternyata enggak. Dan itu emang sinematografi atau bahasanya, atau ya pokoknya gue bilang sinematiknya lah ya gitu ya teman-teman. Itu bagus banget untuk melambangkan tentang Yuzare, dan juga Yuna kan lebih mengeksplor lagi tentang kekuatan dirinya sebagai Yuzare seperti itu. Kemudian di sini gue juga punya teori bahwa Ultraman 3 ini akan muncul di episode-episode yang akan datang. Kenapa begitu? Karena pertama di sini teman-teman, Ultraman Z ini dia mempunyai medal Ultraman 3 ya kan. Dan di sini yang digunakan untuk berubah menjadi form Gamma Future adalah hyper key dari form Gamma Future itu sendiri, tidak menggunakan medal ya teman-teman. Jadi otomatis si Kengo atau Trigger ini belum melihat medal dari Ultraman 3 ini. Tapi kita nggak tahu nih kalau off camera saat si Akito ini dia memindahkan datanya si Ultraman Z Gamma Future ini kan menggunakan medal-medal ya, otomatis ya. Tapi kita nggak tahu. Yang bisa kita asumsikan adalah kalau memang episode ini dibuat untuk benar-benar fan service kepada kita gitu,
harusnya Ultraman Z ini di form Gamma Future dia menggunakan Gamma Illusion, teman-teman. Yang sering digunain sama Ultraman Z, ya kan? Gamma Illusion yang jelas-jelas ada Ultraman 3 di situ. Tapi di sini nggak digunakan. Instead, Ultraman Z malah menggunakan Zestium Drive, yang mana itu merupakan kekuatannya dari Ultraman Gaia, gitu kan? Kalau emang bener-bener menggunakan pengen fan service, harusnya Ultraman Z menggunakan Gamma Illusion, memproyeksikan Ultraman 3 bersamaan dengan Ultraman Trigger menggunakan Zepherion Kosen. Bisa dong, harusnya kayak gitu. Cuman kelihatannya di sini Ultraman 3 ini benar-benar disimpan nih teman-teman sama Suburaya, nggak ditunjukin sama sekali untuk disimpan di episode-episode yang akan datang gitu. Karena kalau kita lihat Hiroshi Nagano atau aktor dari si Daigo ini, dia udah mempromosikan SHF Ultraman 3 beberapa waktu lalu gitu, dan ini membuat para Ultrafans berteori bahwa di episode yang akan datang dia akan comeback sebagai Mamang Daigo ya teman-teman ya. Dan menarik banget sebenarnya kalau kita pikir-pikir, iya juga ya, harusnya kalau Ultraman Z itu kan serangan andalannya yang paling sering digunain biasanya Gamma Illusion secara bisa ngalahin King Joe Storage Custom secara telak gitu kan. Tapi di sini sama sekali nggak digunain. Jadi kesannya kayak Ultraman 3 ini kekuatannya tuh disimpan gitu sama Suburaya buat kemudian hari untuk surprise selanjutnya gitu. Gimana kalau menurut kalian tentang teori gue ini? Karena gue bener-bener kepikiran semenjak nonton episodenya gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah review episode ini. Overall episode ini kayak yang kita bilang adalah episode fan service, terus juga ceritanya sebenarnya nggak bertele-tele, padat ceritanya gitu ya teman-teman. Cuma mungkin di berantemnya agak kurang lama, bukan agak kurang lama sih, justru menurut gue terlalu lama ya, karena dari sepertiga awal ini udah pertarungan gitu. Jadi kesannya kayak ya Ultraman Z dan Trigger ini emang sengaja pengen diliatin banyak berganti-ganti form gitu. Cuman lagi-lagi kesannya di sini Trigger itu kayak secondary Ultra dan nggak kerasa kayak Ultraman utama di seri ini gitu ya. Yang kerasa malah Z dan juga Haruki seakan-akan mendominasi Ultraman Trigger gitu ya. Itu aja sih, apa perasaan gue doang ya kayak gitu ya. Tapi menurut kalian gimana? Gue ngerasanya Trigger itu kayak secondary Ultra di episode kali ini. 2 episode terakhir malah saat Ultraman Z muncul gitu kan. Oke, untuk dialognya kali ini tidak ada dialog yang awkward, alhamdulillah. Karena permasalahan dari series Ultraman Trigger adalah dialog yang awkward, flowing, alhamdulillah bagus, tidak ada dialog yang aneh-aneh, tidak ada dialog yang tidak jelas. Semoga untuk episode-episode selanjutnya bisa dialognya konsisten kayak gini, nggak ada dialog yang aneh-aneh gitu. Oke, jadi untuk episode kali ini adalah breakdownnya seperti itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada teori atau Easter eggs atau reference lainnya yang gue kelewat, komen aja di bawah, kita diskusi, oke? Dan menurut kalian tadi tentang teori-teori gue gimana, terutama tentang teori dari Ultraman 3 ini? Karena perasaan gue pas nonton tuh langsung berkecamuk gitu ya, banyak banget di kepala gue tuh pengen mengeluarkan teori-teori gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas. Semoga bisa memberikan banyak detail-detail atau fakta-fakta baru kepada kalian. Kalau misalkan kalian sudah ada banyak yang tahu dari yang gue bahas, semoga bisa memberikan seenggaknya detail kecil aja gitu teman-teman. Oke, jadi thank you buat kalian sudah menonton video kali ini. Sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio.